Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mengadakan presentasi dengan judulnya yaitu review artikel penggunaan deterjen dan efeknya terhadap keragaman bakteri. Dengan kelompok yaitu ada Siti Nur Latifah dan saya sendiri yaitu Warosatun Najah. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Deterjen merupakan salah satu produk komersial yang digunakan untuk menghilangkan kotoran pada pencucian pakaian di industri laundry maupun rumah tangga. Umumnya, deterjen tersusun atas 3 komponen, yaitu surfaktan sebagai bahan dasar deterjen sebesar 20-30%. Kemudian ada builders senyawa fosfat sebesar 7-80% dan bahan adiktif yaitu pemutih dan pewangi yang relatif sedikit yaitu 2-8%. Nah, deterjen itu di kalangan masyarakat ataupun di kalangan sering digunakan ya, baik dari sabun cuci, kemudian sabun mandi ataupun kayak odol gitu. Jadi itu banyak digunakan sekali oleh masyarakat. Nah, kemudian sebenarnya ada active agent atau surfaktan pada deterjen digunakan untuk proses pembasahan dan pengikat kotoran, sehingga sifat dari deterjen dapat berbeda tergantung jenis surfaktannya. Padahal limbah deterjen sangat sukar diuraikan oleh bakteri, sehingga tetap aktif untuk jangka waktu yang lama. Bahkan penggunaan deterjen secara besar-besaran dapat meningkatkan senyawa fosfat pada air sungai atau danau. Fosfat ini merangsang pertumbuhan ganggang dan eceng gondok. Pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis. Jika tumbuhan air ini mati, akan terjadi proses pembusukan yang menghabiskan persediaan oksigen dan menyebabkan pengendapan bahan-bahan yang mengakibatkan pendangkalan. Pengaruh negatif deterjen terhadap kondisi fisik dan kimia perairan yang teralir limbah dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pengaruh limbah deterjen terhadap lingkungan antara lain gangguan terhadap estetika oleh adanya busa putih di permukaan perairan, penurunan kadar oksigen tersebut terlalut perairan, perubahan sifat fisik dan kimia air, serta terjadinya eutrofikasi. Kandungan fosfat yang tinggi dapat merangsang tumbuhnya gulma air. Peningkatan gulma air akan menyebabkan peningkatan penguraian fosfat dan menghambat pertukaran oksigen dalam air, sehingga kadar oksigen terlarut dalam air amat rendah. Mikroaerofil. Oke, kemudian langsung metode akan dijelaskan oleh Siti. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah metode. Dalam metode, bakteri yang digunakan untuk menguji efektivitas deterjen adalah dari kelompok bakteri gram positif menggunakan Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, dan strain oral Lactobacillus dan Streptococcus. Untuk bakteri gram negatif menggunakan Proteus vulgaris, Escherichia coli, dan Eberthella typhi. Sedangkan deterjen yang digunakan ini menggunakan dua jenis deterjen, yaitu kationik dan ionik menurut lokasi rantai panjang gugus hidrofobik di kationik. Nah, secara ringkas, cara kerja untuk menguji efektivitas deterjen terhadap keragaman bakteri itu
Pertama, bakteri akan ditumbuhkan pada media, yaitu kaldu daging sapi. Setelah pertumbuhan, nantinya deterjen akan dimasukkan ke dalamnya dan diamati apakah ada pertumbuhan yang terjadi di dalam media tersebut yang sudah diberikan deterjen. Untuk hasil dan pembahasan, pertama, hasil yang diperoleh setelah paparan deterjen terhadap berbagai organisme untuk 10 dan 90 menit dengan konsentrasi 1:1000, 1:3000, 1:6000, dan 1:30.000 pada pH 7. Nah, hasilnya ini ditunjukkan pada gambar berikut. Pada tabel 2, nampak pertumbuhan Streptococcus setelah diberi deterjen. Tanda negatif menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan bakteri pada deterjen Zepiran atau Femerol. Untuk tanda positif menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri setelah pemberian deterjen. Dan untuk tanda tanya ini menunjukkan bahwa adanya keraguan dari hasil apakah terjadi pertumbuhan atau tidak. Untuk bakteri pertumbuhan Streptococcus di Zepiran ini tidak ada sama sekali setelah 10 menit dan 90 menit. Sedangkan deterjen tipe anionik secara garis besar semuanya ditemukan adanya pertumbuhan dari bakteri tipe Streptococcus. Untuk tabel 3 ini ada pertumbuhan Lactobacillus setelah pemberian deterjen. Pada gambar selama 10 menit terlihat deterjen tipe kationik beberapa banyak yang ampuh untuk membunuh bakteri pada beberapa konsentrasi. Untuk anionik ini terlihat beragam dan ada yang efektif, ada yang tidak, dan ada yang menunjukkan keraguan. Selanjutnya, tabel pertumbuhan Staphylococcus setelah pemberian deterjen. Seperti pada tabel sebelumnya, di sini deterjen kationik terlihat lebih efektif daripada anionik. Begitu pula pada pertumbuhan Staphylococcus, di mana bahkan pada deterjen tipe kationik terlihat bakteri Staphylococcus masih bisa bertahan. Nah, hasil pengujian pada 3 organisme gram negatif menunjukkan bahwa deterjen kationik itu ditabulasi karena tidak ada deterjen anionik yang efektif melawan salah satu dari 3 spesies organisme gram negatif, bahkan pada konsentrasi tertinggi. Agaknya deterjen kationik itu kurang efektif melawan gram negatif daripada gram positif. Di sini diketahui bahwa semua deterjen kationik ini menghambat respirasi atau produksi asam dari gram positif dan negatif. Dr. R.J. Dubos baru-baru ini melaporkan adanya perbedaan aktivitas antara deterjen anionik dan kationik menuju spesies gram positif dan negatif saat diuji dengan deterjen. Penghambatan itu selalu selesai pada konsentrasi 1:3000 dan biasanya pada 1:30.000 penghambatan total yang diperoleh dengan deterjen. Tindakannya sangat cepat. Biasanya yang dihambat itu adalah proses respirasi dan glikolisis.
Studi saat ini tentang aksi bakteriosidal dari deterjen telah dilakukan di tempat yang sama dengan cara yang seperti dilakukan pada metabolisme bakteri dengan pengecualian beberapa contoh organisme yang lebih sedikit. Dengan organisme gram positif tampaknya korelasinya cukup baik antara aksi bakteriosidal dengan penghambatan metabolisme bakteri. Dengan organisme gram negatif, korelasinya kurang karena pembunuhan tidak teramati pada konsentrasi 1:30.000 meskipun konsentrasi ini cukup untuk mengarahkan penghambatan metabolisme dari banyak spesies gram negatif. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Warosatun Najah. Oke, jadi di sini ada bakteri heterotrofik yang merupakan golongan bakteri yang mampu memanfaatkan dan mendegradasi senyawa organik kompleks yang mengandung unsur C, H, dan N. Nah, unsur tadi yaitu unsur yang ada dalam senyawa deterjen. Nah, menurut Natowinarto dan F. Agustina 2015, bakteri heterotropik merupakan komponen pada ekosistem laut yang berfungsi sebagai pengurai. Fungsi bakteri heterotropik sebagai pengurai dan terkait erat dengan siklus hara, terutama nitrat dan fosfat. Bakteri ini tidak dapat berfotosintesis atau memakan partikel organik, tetapi dengan izoenzimnya dapat memecah molekul organik yang kompleks menjadi satuan kecil yang mudah diserap dan diasimilasi. Bakteri heterotropik lebih umum dijumpai di perairan dibandingkan bakteri autotropik. Oleh karena itu, dalam ekosistem perairan, bakteri heterotropik berfungsi menghancurkan bahan-bahan organik pencemaran dalam air. Nah, ada juga nih kelangsungan hidup dari heterotropik, yaitu di sebuah perairan tergantung dari senyawa-senyawa organik, baik untuk kebutuhan energinya maupun sebagai sumber karbon yang diperlukan untuk pembentukan biomasanya. Nah, bakteri heterotropik lebih umum ditemukan dibandingkan bakteri autotropik. Nih, menurut Irianto dan Hendrati 2003 berhasil mengidentifikasi keragaman bakteri heterotropik pada perairan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu nih macam-macamnya itu ada Bacillus, terus kemudian ada Serratia, kemudian ada Xanthomonas, dan masih banyak lagi bakteri yang ditemukannya. Sedangkan menurut Winarni dan kawan-kawan 2014 berhasil mengidentifikasi 9 isolat bakteri heterotropik yang mampu menghambat pencemaran bahan organik. Selain tadi mempunyai manfaat yaitu untuk menguraikan deterjen, ternyata bakteri ini juga punya kelemahannya gitu. Yaitu kelemahan bakteri dalam menguraikan senyawa deterjen di suatu perairan, yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam proses degradasinya, dan hanya beberapa jenis bakteri yang mampu menguraikan deterjen, yaitu golongan bakteri heterotrop yang bersifat sapropit atau pengurai, dan golongan bakteri anaerob LAS pada deterjen mempunyai gugus alkil lurus atau tidak bercabang yang dengan mudah dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian bakteri tumbuh dan berkembang pada lingkungan karena adanya nutrien yang tersedia, suhu yang sesuai, keasaman dan kebasahan atau pH yang tepat tumbuh. pH juga dapat berpengaruh pada peningkatan toksisitas suatu zat.
Amonium yang sifatnya non-toksik pada pH rendah yang akan menjadi toksik pada pH yang tinggi akibat tidak terionisasi dalam air dengan pH yang tinggi. Bakteri pengurai atau yang memanfaatkan deterjen sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan dapat tumbuh dalam waktu relatif cepat. Sel bakteri harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan pembentukan enzim-enzim sehingga dapat mengurai substrat juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, perubahan lingkungan yang memiliki tingkat toksisitas senyawa kimia tinggi pada deterjen juga dapat menyebabkan bakteri tidak mampu lagi menguraikan deterjen tersebut sehingga pertumbuhan bakteri menurun, bahkan menyebabkan kematian pada sel bakteri. Karena pertumbuhan mikroorganisme tergantung pada kesediaannya nutrisi yang mencukupi dan lingkungan yang baik. Untuk ketahanan pertumbuhan, sebagian besar mikroba harus menggunakan bahan berbobot molekul rendah dan dapat larut yang sering diperoleh dari degradasi nutrien kompleks yang secara enzimatik. Nah, menurut Purwoko 2007 menyatakan bahwa nutrisi dari media pertumbuhan sudah tidak tersedia lagi dan terjadi pertumbuhan hasil metabolisme yang bersifat toksik yang mengakibatkan penurunan jumlah populasi bakteri secara drastis. Namun masih terdapat sel yang dapat bertahan hidup dengan waktu generasi relatif lama. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan sel yang mulai terlambat, kecepatan pembelahan sel berkurang, dan jumlah sel mati bertambah. Nah, proses penguraian oleh bakteri dapat dilakukan secara aerob dan anaerob. Biodegradasi secara aerob akan menghasilkan CO2, air, dan senyawa organik sederhana. Sedangkan biodegradasi secara anaerob menghasilkan gas metana CH4, kemudian ada CO2 dan senyawa organik sederhana. Contoh bakteri yang berperan sebagai pengurai senyawa organik seperti deterjen yaitu adalah Pseudomonas fluorescens dan Bacillus. Nah, dalam hal ini bakteri memiliki sistem genetik yang mampu mensintesis enzim sehingga dapat beradaptasi dan mendegradasi surfaktan deterjen benzen sulfaktan. Deterjen dengan kadar surfaktan jenis ABS yang lebih tinggi terurai lebih lama dibandingkan dengan kadar LAS yang lebih rendah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semua deterjen katinoik kecuali Emulsol 609 memberikan sterilisasi lengkap dalam 10 menit terhadap keempat sampel bakteri, terutama Zephyran dan Pemerol, dan tidak ada deterjen anionik yang efektif melawan salah satu dari 3 spesies organisme gram negatif. Bahkan pada konsentrasi tertinggi dipelajari, deterjen kationik lebih efektif melawan bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif. Adapun bagi mikroba, pengurai deterjen dapat digunakan sebagai sumber nutrisi dengan kondisi lingkungan yang baik, mampu mendukung pertumbuhan bakteri secara maksimal, dan sebaiknya perubahan lingkungan yang tidak stabil mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Konsentrasi deterjen yang tinggi tidak mampu menguraikan oleh bakteri sehingga senyawa kimia dengan dalam air menjadi toksik dan menyebabkan penurunan pertumbuhan bakteri secara drastis, meski sebagian bakteri juga masih mampu
beradaptasi dan memanfaatkannya sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.